Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Aryani dari kelas TI atau kepanjangannya yaitu Teknik Informatika 1D. Jadi saya berasal dari atau asal kampus saya yaitu STIMIK Handayani. Jadi adapun tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas final dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Salam kenal. Jadi saya asal dari Selayar, kemudian saya tinggal di Kecamatan Pasimaranu, dan itu aja deh. Jadi lanjut guys. Jadi kali ini saya akan memaparkan tentang materi output device. Jadi sebagaimana kita ketahui, output device atau perangkat keluaran yaitu sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer output device yang merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor. Sebelumnya diambil oleh perangkat masukan atau output device. Kemudian keberadaan dari output device atau perangkat keluaran sangatlah penting karena itu termasuk dalam perangkat primer untuk berjalannya sebuah personal komputer. Output device terdiri dari berbagai macam, adapun jenisnya yaitu yang pertama monitor, kemudian ada printer, proyektor, speaker, plotter, handphone atau headset atau earphone, kemudian ada juga VGA, kemudian sound card, dan yang terakhir yaitu flat panel display. Kemudian selanjutnya yaitu untuk keluaran output device, dia merupakan komponen perangkat komputer atau laptop yang fungsinya ada memperlihatkan hasil. Jadi output device dia bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses, juga yang telah diproses oleh prosesor yang sebelumnya data diambil oleh input device. Kemudian output device juga masuk dalam perangkat primer pada komputer yang tidak akan bisa digunakan. Jadi output device juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu monitor. Jadi monitor ini merupakan bagian dari output device yang berguna untuk menampilkan beberapa macam data yang dimasukkan atau diinput oleh para pengguna. Kemudian data yang ditampilkan pada monitor merupakan olahan data yang berada di perangkat penyimpanan, kemudian diproses oleh prosesor. Kemudian yang kedua yaitu printer. Jadi printer ini merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mencetak gambar atau dokumen. Printer ini termasuk dalam output device yang berfungsi sebagai menampilkan data hasil cetakan dari source file. Data yang dicetak printer adalah data yang diambil dari penyimpanan yang diolah oleh prosesor. Maaf guys, kebanyakan tipu. Kemudian selanjutnya yaitu speaker. Jadi speaker ini termasuk output device yang berfungsi untuk mengeluarkan data berupa suara yang telah diolah oleh prosesor dengan format tertentu. Yang keempat yaitu proyektor. Jadi proyektor ini biasanya digunakan untuk presentasi guys. Presentasi yang menggunakan proyektor lebih mudah untuk melihat data yang ditampilkan oleh komputer. Proyektor biasanya dipasang di ruang rapat, kelas, ruang meeting, atau sebuah perusahaan dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu plotter. Jadi plotter ini merupakan output device pada komputer dengan cara kerja yang sama seperti printer. Jika plotter untuk mencetak di kertas yang mempunyai ukuran sangat besar seperti kertas A atau A3. Kemudian fungsi dari peralatan output device. Jadi perangkat output terdiri dari 10 macam guys. Di antaranya yaitu monitor. Jadi monitor ini merupakan macam perangkat output yang pertama dan sangat vital bagi komputer yaitu monitor ini. Pada perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Monitor terdiri dari sirkuit, satu daya,
tombol untuk menyesuaikan pengaturan layar, serta casing yang menumpang semua komponen tersebut. Saat ini, monitor diproduksi dalam bentuk yang tipis dan memiliki fungsi berbagai macam ukuran. Dia memiliki berbagai macam ukuran. Jadi itulah monitor. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada printer. Jadi printer ini merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer atau perangkat lain dan menghasilkan salinan data tersebut. Selain data bisa berupa teks, gambar maupun foto yang dicetak di atas kertas yang diselipkan pada wadah yang sudah disediakan. Kemudian printer ini juga memiliki beberapa tipe guys, tapi yang paling umum digunakan adalah komputer tipe Lancer dan inkjet. Kemudian selanjutnya ada proyektor. Jadi proyektor ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengambil gambar yang dihasilkan oleh komputer atau pemutar Blu-ray. Gambar tersebut kemudian ditampilkan pada permukaan datar di depannya seperti layar atau dinding. Kemudian perangkat output komputer ini juga bisa digunakan untuk menampilkan gambar diam atau slide maupun gambar bergerak atau video pada layar besar sehingga bisa dinikmati oleh banyak orang sekaligus. Kemudian ada handphone. Jadi handphone atau earphone ini merupakan perangkat yang menghasilkan suara untuk mendengarkan audio secara pribadi setelah dihubungkan pada speaker. Handphone atau earphone juga ini memiliki fungsi yang sama tapi bentuk yang berbeda. Handphone berbentuk besar dengan AirPod yang menutup seluruh telinga, sedangkan earphone bentuknya kecil dan hanya menutupi lubang telinga saja. Kemudian ada headset. Jadi headset ini adalah perangkat yang terhubung pada komputer atau telepon genggam. Pada alat ini terdapat mikrofon sehingga pengguna tidak hanya bisa mendengar suara saja, tapi juga berbicara dengan lawan bicara tanpa harus memegang perangkat penghubung yang digunakan. Headset juga biasanya digunakan oleh pusat layanan pelangganan dan pusat dukungan teknis yang memungkinkan pegawainya berbicara dengan pelanggan sambil mengetik informasi pada komputer. Jadi selanjutnya yaitu plotter. Jadi plotter ini adalah perangkat yang memiliki fungsi mirip seperti printer, hanya saja dia untuk mencetak grafis vektor. Perangkat ini juga menggunakan spidol, pensil, atau alat tulis lainnya untuk menggambar banyak garis ke atas kertas daripada serangkaian titik seperti printer tradisional. Kemudian ada flat panel display. Jadi flat panel display atau yang disingkat sebagai FDP merupakan perangkat output berupa layar tipis dan ringan yang menggunakan teknologi liquid crystal display atau LCD. FPD yang ditemukan pada suatu jenis laptop menjadi standar baru untuk komputer desktop. Kemudian selanjutnya yaitu speaker. Jadi speaker ini adalah perangkat yang terhubung pada komputer dan berfungsi sebagai penghasil suara. Sinyal yang digunakan untuk menghasilkan suara yang berasal dari speaker dibuat oleh kartu suara komputer, guys. Selanjutnya yaitu sound card. Jadi sound card atau kartu suara adalah kartu ekspektasi yang berfungsi menghasilkan suara dari komputer sehingga dapat didengar melalui speaker atau handphone. Sebenarnya komputer tidak selalu membutuhkan sound card, tapi perangkat ini selalu disertakan pada setiap mesin dalam satu bentuk atau bentuk lainnya, baik dalam slot ekspektasi atau terpasang pada motherboard. Kemudian yang terakhir yaitu VGA. Jadi VGA ini merupakan singkatan dari Video Graphics Accelerator yang berfungsi mengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. Bisa dibilang adalah komponen utama agar pengguna bisa melihat tampilan berupa teks, gambar, ataupun video pada monitor. Jadi guys, ternyata output device dia juga memiliki fungsi lain, yaitu dia sebagai piranti keluaran. Output device adalah piranti yang dapat menampilkan hasil pengolahan, hasil pemasukan data atau perintah pada komputer. Berdasarkan hasil keluarannya, piranti keluaran dapat digolongkan menjadi soft copy, hard copy.
Pada piranti keluaran soft copy, dia menghasilkan keluaran berupa tampilan pada monitor atau berupa suara. Sedangkan piranti hard copy, dia memberikan keluaran berupa bahan cetakan berupa kertas, plastik transparan, mikrofon, dan lain-lain. Kemudian ragam output device atau piranti keluaran. Jadi soft copy itu terdiri dari dua, yaitu monitor dan audio, di mana monitor ini merupakan considered to be flat panel display LCD. Kemudian hard copy itu terdiri dari tiga, yaitu printer, plotter, dan komputer output mikrofon atau COM, di mana printer ini terbagi menjadi impact, thermal, inkjet, kemudian laser, dan multifungsi. Kemudian ada plotter di mana dia terdiri dari pena, elektrostatis, kemudian ada thermal dan pemotong format lebar. Kemudian di komputer output mikrofon dia hanya itu saja. Kemudian monitor. Berdasarkan teknologi pembuatannya, monitor terbagi menjadi satu, CRT, atau kepanjangannya yaitu Chart Right to B, yang terbuat dari tabung hampa seperti pada TV. Kemudian yang kedua yaitu layar datar atau flat panel display, yang terdiri dari LCD atau liquid crystal display. Kemudian L atau electroluminescent, dan terakhir plasma. Kemudian untuk resolusi ditentukan oleh jumlah pixel atau picture element, yang merupakan titik terkecil penghasil di layar. Kemudian contoh resolusi yaitu 1,024 dikali 768, yang berarti 1. Monitor itu mengandung 1,024 baris pixel dan 768 kolom pixel. Yang kedua yaitu jumlah pixel yang menyusun monitor adalah sebesar 1024 dikali 768 buah. Semakin tinggi resolusi monitor, semakin bagus kualitas tampilannya. Bagus banget ya. Contoh bentuk monitor yaitu ada komputer dengan komputer berbagai macam bentuk, guys. Kemudian berbagai standar resolusi monitor. Standar itu terdiri dari CGA atau Color Graphics Adapter, di mana dia dibuat oleh IBM pada tahun 1981 yang memiliki 4 variasi warna, guys, dengan resolusi 320 dikali 200 pixel. Kemudian yang kedua yaitu EGA atau Enhanced Graphics Adapter, di mana dia muncul pada tahun 1984 dengan kemampuan 16 warna berbeda, dan dia memiliki resolusi 640 dikali 350 pixel. Wow, besar banget ya. Kemudian ada juga VGA atau Video Graphics Adapter, di mana dia muncul pada tahun 1987 yang kemudian digunakan pada komputer 80386 atau 80486. Kemudian selanjutnya itu SVGA atau Super Video Graphics Array, di mana dia monitor jenis ini dapat menghasilkan 16 juta warna. Lebih banyak lagi ya. Dengan resolusi 800 kali 600 pixel. Dia lazim pada monitor 14 dan 15. Kemudian selanjutnya ada XGA atau Extended Graphics Array, di mana dia dapat menghasilkan 65.536 jenis warna dengan resolusi 1024 kali 768 pixel. Dia lazim pada monitor 15, 17, dan 19. Kemudian ada SXGA atau Super Extended Graphics Array. Dia dapat menghasilkan 65.336 jenis warna dengan resolusi 1280 dikali 1024 pixel yang lazim pada monitor 19 dan 21. Oh, juga ya. Kemudian ada XGA atau Ultra Extended Graphics Array, di mana dia ini dirancang untuk desain grafis yang memiliki resolusi 1600 kali 1200, dan dia ini lazim pada monitor 21, guys. Kemudian dot pitch atau catch refresh, interlanced dan non-interlanced. Dot pitch atau DP menunjukkan jarak antara 2 pixel. Semakin dekat jaraknya, maka gambar pada monitor akan semakin halus.
Contoh 28 dp, berarti jarak antara 2 piksel ada 28/100 mm. Kemudian yang kedua yaitu kecepatan refresh. Ia menunjukkan jumlah pemayaran ulang piksel per detik, sehingga tampilan piksel tetap jelas. Semakin tinggi kecepatan refresh, maka tampilan di layar akan terlihat lebih nyata. Kemudian kecepatan refresh ini dinyatakan dalam besaran Hz. Misal, kecepatan refresh 75 Hz. Artinya, dalam 1 detik citra pada monitor akan ditampilkan sebanyak 75 kali. Kemudian interlaced dan non-interlaced. PostScript adalah bahan bahasa printer yang dikembangkan oleh Adobe Systems yang memungkinkan tulisan diskalakan atau dibuat lebih besar atau kecil, atau diputar dan memungkinkan gambar dicetak pada printer laser. Kemudian printer multifungsi. Printer multifungsi ini merupakan printer yang memiliki berbagai fungsi lainnya seperti fotokopi, scanner, dan fax. Printer seperti ini memang menghemat biaya dan tempat, tetapi jika mesin ini rusak, maka berbagai fungsi-fungsi tadi menjadi tidak ada yang dapat bekerja. Tips untuk memilih printer. Jadi tips untuk memilih printer yaitu yang pertama, beberapa harga per lembar cetakan Anda. Yang kedua, apakah Anda akan sering menggunakan cetakan berwarna atau hitam saja? Yang ketiga, apakah kualitas cetakan memang merupakan hal yang wajib Anda nomor satukan? Yang keempat, apakah ada jenis keluaran tertentu yang sering Anda perlukan? Yang kelima yaitu apakah kecepatan merupakan hal yang sangat perlu Anda perhatikan? Yang keenam, bagaimana kemudahan mengoperasikan printer? Kemudian yang ketujuh yaitu bagaimana layanan purna jualnya. Yang kedelapan, seberapa banyak keluhan dan kelebihan printer jenis tersebut dari orang-orang yang pernah memakainya. Jadi printer seri terbaru belum tentu lebih baik daripada seri yang terdahulu. Kemudian selanjutnya yaitu plotter. Jadi plotter ini adalah piranti keluaran yang dapat menghasilkan grafik atau gambar dengan kualitas tinggi yang berwarna. Plotter seringkali digunakan untuk memuat peta, gambar-gambar, arsitektur, ataupun ilustrasi 3 dimensi yang biasanya berukuran terlalu besar bagi printer. Berdasarkan prinsip kerjanya, jenis piranti plotter berupa plotter pena, plotter elektrostatis, dan plotter thermal. Dalam perkembangannya ada jenis plotter lain, yaitu plotter pemotongan, plotter format lebar. Kemudian plotter pena ini memiliki satu pena atau sejumlah pena yang berwarna-warni untuk menggambar pada kertas atau plastik transparan. Kemudian plotter elektrostatis, pada plotter jenis ini kertas diletakkan pada tempat datar seperti meja. Kemudian keluaran dibuat dengan prinsip kerja seperti pada mesin fotokopi, yaitu dengan memberi tegangan listrik pada kertas. Tegangan listrik tersebut akan menarik tinta untuk melekat pada kertas. Tinta kemudian dicairkan dengan pemanas. Kualitas cetak plotter ini tidak bagus plotter pena, tapi kecepatannya lebih tinggi. Kemudian plotter thermal, dia menggunakan pin yang dipanasi secara elektronis. Kemudian pin tersebut dilewatkan pada jenis media yang peka terhadap panas sehingga terbentuk gambar. Plotter thermal dapat digunakan untuk mencetak pada kertas maupun pada film buram. Selanjutnya plotter atau pemotong dan format lebar. Plotter pemotong atau plotter jenis ini dapat sekaligus memotong thinly karena gabus dan lain. Contoh pemanfaatannya pada industri sepatu dan industri pakaian untuk memotong pola atau bahan sekaligus. Plotter format lebar atau plotter format lebar biasa dipergunakan oleh perusahaan grafis karena dapat membuat cetakan berwarna dalam kertas yang sangat lebar. Teknologi yang digunakan ada yang menyerupai printer inkjet ataupun plotter thermal. Kemudian komputer output microfilm.
Jadi komputer output mikrofilm atau COM ini adalah piranti yang dapat menghasilkan gambar dalam gulungan mikrofilm atau banyak mikrofile yang berisi banyak halaman dalam setiap lembar. Selanjutnya yaitu audio. Piranti audio dapat menghasilkan suara digital hingga musik. Piranti ini memerlukan kartu suara, perangkat lunak, dan speaker. Memilih teknologi dimungkinkan untuk mengkonversi suatu teks menjadi suara. Kemudian itu adalah yang terakhir. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.